sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara inti, yaitu dialog publik. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita hari ini yang akan memandu jalannya dialog publik hari ini. Moderator kita adalah Arifa Zalfianda, yang merupakan administrasi bisnis semester 4 Fakultas Administrasi. Arifa berhasil menorehkan prestasi sebagai Bujang Sosial 2025 dan sebagai Ketua dari Unit Kegiatan Mahasiswa Pendidikan dan Penalaran, serta memiliki pengalaman dalam akademik dan kemahasiswaan. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, kami percaya diskusi ini akan berjalan secara interaktif, tertib, dan bermakna. Selanjutnya, acara akan kami serahkan sepenuhnya kepada moderator, kepada Saudara Arifa Zalfianda. Kami persilahkan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada MC kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Rektor IAKAS Tistio Muarabungo, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Lembaga Penjamin Mutu Bapak Dr. Nanang Ali Hidayat SHMA, dan yang kami hormati Bapak Kapolres Bungo, yang dalam hal ini juga diwakilkan oleh Kanit Intelkam Polres Bungo Bapak AKP Nur Wiji Nur Eko Wahyu Esko, dan yang kami hormati musisi Raja Tengah Malam sekaligus aktivis lingkungan Bang Ismet, dan seluruh Bapak Ibu dosen, staf, kaprodi, dekan yang kami hormati, dan saya juga yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara serta para tamu undangan pada hari ini. Baik, sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesehatan untuk hadir dalam acara kita pada hari ini, yaitu dialog publik dengan tema nalar dan aksi ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat beriringan salam kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, saya Arifa Zalfianda, adalah mahasiswa aktif di IAKAS Tistio Muarabungo. Sebelumnya, tentunya kita di dalam acara dialog publik ini memiliki narasumber. Adapun narasumber kita pada hari ini, yang pertama yaitu ada Bapak AKP Wiji Nur Eko Cahyo sebagai narasumber kita hari ini, Bang Ismet dan Bang Azri selaku perwakilan mahasiswa. Maka dari itu, mari kita panggil narasumber kita pada hari ini untuk menempatkan tempat yang telah disediakan di depan kepada narasumber untuk dipersilahkan menempati tempat di depan. Baik, inilah narasumber kita pada hari ini yang akan menyampaikan pemaparan tentang tema kita pada hari ini, yaitu nalar dan aksi, yang mana subtemanya yaitu peran pemuda dalam ruang lingkup sosial. Tentunya sebelum kita melakukan diskusi lebih lanjut, kita harus tahu apa sih peran pemuda dalam ruang lingkup sosial. Maka dari itu, marilah kita dengarkan bersama-sama pemaparan dari yang pertama dari Bapak AKP Wiji. Kami persilakan untuk menyampaikan
pemaparan tentang tema kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak dari dosen atau dekan dari IAK Setio Morokumo. Yang kami hormati dari sebelah kanan saya, ini adik-adik mahasiswa pasti sudah kenal nih, Bang Ismet selaku musisi Raja Tengah Malam dan aktivis lingkungan. Terus sebelah kiri kita mungkin tidak asing lagi dari adik-adik mahasiswa, Bapak yang merupakan anggota dari OKP juga GMNI yang selama ini juga mungkin sudah koordinasi dengan Polres. Dalam hal ini kalau dari adik-adik mahasiswa memang komunikasinya dengan kasih tak kenal maka tak sayang. Sebelum saya ngasih paparan, perkenalkan diri dulu. Nama saya koreksi tadi untuk medan apa namanya? Bahwa nama saya AKP Wiji Nur Eko Wahyu SHMH. Kebetulan saya juga masih mahasiswa juga sekarang di UIN Jambi, ambil S3 Ilmu Syariah. Untuk di sini saya sudah 2 tahun. Sebelumnya saya kampusnya Karangtau Pandan. Nah, mungkin adik-adik mahasiswa yang wilayah sana sudah tidak asing lagi bagaimana aktivitas yang ada di sana. Nanti jadi suatu topik untuk mediasi atau mungkin untuk dialog publik hari ini terkait dengan peti. Terus selanjutnya di saat Intelkam saya 1 tahun 1 bulan. Jadi posisi saat sebelum PSU saya masuk selaku Kasat Intelkam, dan alhamdulillah atas kerjasama semua dan doa dari rekan-rekan semua PSU aman dan berhasil dan sukses sampai dengan hari ini. Dan kita sejujurnya tadi saya mengharap Pak Wabub datang jadi lebih ceria dan lebih semarak. Bapak-bapak, ibu-ibu, terkait dengan paparan Kasat Intelkam terkait pada dialog publik hari ini yang menjadi poin-poin penting terkait dengan apa-apa saja yang menjadi peran dari mahasiswa terkait dengan pembangunan Bungo, utamanya terkait dengan fungsi kami selaku Polri, yaitu Harkamtibmas. Yang pertama, adik-adik ketahui bahwasanya di Kabupaten Bungo saat ini sudah ada Satgas Peti. Satgas Peti itu yang menginisiasi dari kami. Mohon maaf, kami bukan mau sombong dari Sat Intelkam. Jadi untuk suatu operasi, mungkin adik-adik selalu lihat di media online atau media cetak. Pada saat razia itu ada dari kami TNI, ada Polri, lingkungan hidup, Pemda sampai Kabupaten pun sudah 2 kali. Terus yang selanjutnya ada dari Pol PP. Nah, yang belum nampak, mohon maaf, yang belum nampak untuk berpartisipasi dalam penanggulangan peti itu adalah dari rekan-rekan OKP atau dari adik-adik mahasiswa. Jadi nanti ke depannya apabila ada suatu razia peti, saya mengharapkan ada peran dari adik-adik. Tujuannya apa? Mohon maaf, kita ketahui mungkin mohon maaf, di dalam itu ada berbagai macam dari golongan masyarakat sampai ada penolakan. Nah, biar kita tahu dan kita cari jalan keluarnya menuju ke Bungo yang jaya. Terus yang kedua, terkait dengan dialog publik ini yang menjadi atensi kami selaku Kasat Intelkam. Apa yang kedua itu adalah maraknya peredaran narkoba yang ada di wilayah Kabupaten Bungo. Tidak bisa kita pungkiri. Mungkin di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, tetangga kita, banyak yang memakai, banyak yang mungkin pengedar. Mohon maaf, sampai mungkin orang tuanya pun bingung. Ada kasus-kasus yang janggal. Saking kehabisan duit, dijuallah gas. Nak masak pun tidak bisa, dijual gas untuk beli narkoba. Tidak bisa kita begini juga, mungkin teman-teman kita sebelah kanan sebelah kiri kita mungkin ada juga yang pakai.
Terkait dengan itu tersebut juga, saya mengharapkan partisipasi dari rekan-rekan adik-adik semuanya. Silakan, mungkin bisa dikirim ke saya, nomor HP saya. Tujuannya apa? Tujuannya ada keterbatasan dari kami untuk mencari informasi. Apabila adik-adik memberi kami sumbangsi informasi dan sebagainya, itu bisa kita tidak lanjuti. Dan alhamdulillah ya kami sampai dengan saat ini akan mengkoordinasi dengan Kasar Narkoba yang mana akan coba menjadi suatu hal yang riskan. Terus yang ketiga, terkait yang ketiga nanti yang bisa kita bicarakan adalah maraknya geng motor di wilayah kita, terutama malam-malam libur, apalagi mungkin dalam waktu dekat itu Ramadan habis tarawih. Titik-titik kumpulnya biasanya ada di wilayah Simpang Drum, kantor perkantoran Bupati, Jalan Bupati itu, jalan lintas di sana di Tanjung Menanti. Jadi sekedar cerita aja, mohon izin Pak dosen. Ada kami minggu habis kegiatan musik kalau nggak salah dari Fasya Umum, itu mendapatkan informasi akan terjadi perkelahian antar kabupaten geng motor. Alangkah tidak bijaknya, geng motor sudah berkelahi antar kabupaten, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Dan setelah kami ke sana, emang benar bahwa Parang Panjang yang mungkin kalau ya mohon maaf kalau tidak ada tindakan dari kami mungkin ya terjadi korban. Alangkah sia-sianya generasi muda, generasi yang kita harapkan yang kedepannya akan menjadi calon-calon pemimpin di wilayah kita khususnya dan wilayah Indonesia umumnya sudah bahas ribut yang tanpa tujuan yang jelas, hanya sekedar untuk mencari suatu kredibilitas atau suatu akun jati diri, padahal masih banyak cara-cara yang lebih positif daripada hal-hal tersebut. Nah nanti kedepannya kami mohon masukan, saran dan informasi dari adik-adik untuk kebaikan Bungo khususnya dan Jambi pada umumnya. Mungkin demikian. Terima kasih moderator. Mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak atas pemaparan sudut pandangnya tentang tema kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan mendengar pemaparan dari sudut pandang Bang Ismet. Kepada Bang Ismet kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terutama terima kasih yang terus membuka kampus, pihak rektor yang tadi disampaikan oleh Pak Nana dan Ketua BEM, panitia semua, para peserta yang hadir pada pagi ini di kegiatan dialog publik, narasi, nalar dan aksi yang kita bersama hari ini. Ada Bang Wiji dari pihak Polres Bungo dan Pak Jeri dari pihak mahasiswa. Baik teman-teman, kegiatan hari ini mudah-mudahan menjadi nilai kebaikan kita bersama, terutama membuat daerah khususnya di Muara Bungo dan di kampus Institut Administrasi dan Kesehatan di Setia Muara Bungo ini menjadi ruang untuk kita bisa berdiskusi bersama melihat persoalan hari ini, peran pemuda dalam ruang lingkup sosial. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya itu aslinya Bang Ismet Isnaini. Saya dulu kembar, jadi pas kecil meninggal. Jadi pas berubahnya menjadi Ismet Raja Tengah Malam itu setelah menjadi seniman, itu nama panggung. Ya, saya latar belakang kuliah di Universitas Muja, Fakultas Hukum 2004. Terus ya sampai hari ini alhamdulillah melekatlah. Sejarahnya bahwa saya dulu sempat kerja di Badan Narkotika Provinsi, sempat kerja di Bea Cukai dan sempat kerja di perusahaan, dan akhirnya
memilih untuk menjadi seniman, Bang. Untuk menjadi seniman, ya menjadi pelopor tentang isu-isu sosial, isu lingkungan yang terjadi khususnya di Indonesia, baik itu di Provinsi Jambi hari ini. Baik di teman-teman semua, aku bercerita sedikit bahwa narasi adalah aku juga membuat sebuah, hari ini lagi mempersiapkan album kedua, itu temanya adalah narasi, nalar dan aksi. Dari lagu-lagu itu ada beberapa soalan yang saya angkat tentang keresahan-keresahan yang terjadi di masyarakat, misalkan adanya perampasan ruang hidup, ada lagu tentang perampasan lahan ruang hidup petani, terus juga tentang gimana sih teman-teman generasi mendengar lagu-lagu itu menjadikan motivasi untuk teman-teman sih. Ya berdasarkan bahwa ya basic fakultas hukum menjadi seni. Sebenarnya sebelum saya masuk kampus saya memang sudah aktif di bermain musik dan seni. Di kampus pun saya dulu memang aktif juga membuat kegiatan-kegiatan yang berbentuk dengan seni. Baik kawan-kawan, teman-teman, Bapak Ibu semua, bicara tentang peran pemuda dalam lingkup sosial hari ini, yang sudah disampaikan dari BEM, tadi Ketua BEM juga menyampaikan sebagai agen of change segala macam bentuk itu. Hari ini mungkin teman-teman sudah menyadari hal itu, tapi perannya seperti apa? Apakah itu sudah melekat kepada pemikiran-pemikiran teman-teman? Karena melihat kondisi hari ini, ya, kalau kita teman-teman diam saja melihat kondisi itu berarti sama saja teman-teman tidak peduli gitu. Walaupun teman-teman merasa harus mempunyai peran terhadap apa yang terjadi khususnya di hari ini di Bungo lah khususnya, ya kalau kita bicara lingkungan hari ini. Kenapa saya konsen terhadap kerusakan lingkungan? Saya sempat, mungkin teman-teman sudah sampai belum ke Sungai Telang? Ada nggak teman-teman Bungo yang sudah sampai? Coba tunjuk tangan. Paling cuma berapa orang? Cuma 3 orang. Saya sudah sampai ke Sungai Telang, 3 hari saya di sana. Saya melihat kondisi di sana. Kenapa? Saya jujur, saya bukan orang Bungo, tapi saya orang Jambi. Pedulian saya ingin datang ke sana melihat apa? Ingin memantik teman-teman bicara tentang lingkungan segala macam. Pada dasarnya hari ini adalah kepedulian ini yang harus kita teman-teman untuk edukasikan ke bahwa seberapa penting sih sungai buat kita manusia. Ya itu mendasar dulu. Seberapa penting sih hutan buat manusia. Itu coba kita renungin dulu. Nantilah kita bicara tentang lebih besar, tapi kebutuhan sosial yang kita butuhkan hari ini. Jujur teman-teman, saya Pak aslinya Sorolangun, Batangasari. Sama parahnya, parah. Di kampung saya sendiri hari ini digerogotin oleh peti itu sendiri. Saya sudah berjuang semaksimal mungkin, tapi itu tetap terjadi. Saya makanya bilang hari ini, saya kedatang ke teman-teman, kita tidak bisa mempertahankan sesuatu, tapi kita supaya menyampaikan hal-hal kebaikan. Jujur teman-teman, ini saya bukan curhat. Orang tua saya sendiri main peti. Keluarga kandung saya sendiri main peti. Miris. Tapi saya datang ke sini teman-teman, jangan sampai keluarga teman-teman ikut serta melakukan hal ini. Ini bukan aib bagi saya. Ini sesuatu yang terjadi loh Bang. Ini real sekali. Maka saya berharap sekali setiap kabupaten kota itu seperti Pak Bupati, seperti Kapolres Bungo, saya harapkan. Saya selalu mensorot itu. Kapolres Bungo, Bupati Bungo melihat apa yang dilakukan beliau, saya sangat support. Saya doakan mudah-mudahan ini menjadi trigger buat khususnya kabupaten-kabupaten lain. Jujur teman-teman, Sorolangun, Moratebo, Bungo, Merangin itu parah. Kalau bicara hari ini hulu sungai kita. Kembali dengan persoalan yang teman-teman, kita coba persoalan terjadinya bencana Sumatera. Terjadinya bencana Sumatera itu akibat di hulunya hutan ditebang, sungai dihancurkan. Ini juga menjadi alarm untuk Jambi. Kita sudah riset sama teman-teman Walhi, teman-teman hijau lingkungan. Jambi di huluan ini akan lebih parah nanti bencana terjadi seperti Sumatera, teman-teman. Aku warning kan.
Apabila kita semua tidak begitu aware, tidak begitu peduli terhadap lingkungan hari ini menjadi alarm buat kita. Terjadinya di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu petanda bahwa di huluan-huluan sungai itu sudah habis hancur. Mungkin kita bisa melihat videonya seperti apa. Kita harus menyadari itu teman-teman. Mulai hari ini, esok terus, ayo kita bersama-sama teman-teman mahasiswa agen perubahan, social control. Ini tanggung jawab kita bersama. Semua elemen, pemerintah, masyarakat, ulama, mahasiswa, pemuda, semuanya punya peran nih Pak. Kita harus bergandeng tangan teman-teman. Kita jangan berdiam saja menutup mata persoalan-persoalan ini. Kita memang melihat teman-teman, banyak teman-teman mahasiswa yang kuliah orang tuanya main peti, oke. Ini kadang dilemanya seperti itu Bang Midar, ada, karena apa, orang tuanya penambang, anaknya kuliah. Tapi ada satu, pemerintah mengandalkan adalah wilayah pertambangan rakyat. Nah makanya kita coba juga menggagaskan bahwa pertambangan rakyat itu yang seperti apa sih? Orang tua saya juga dulu nambang tapi dengan tradisional, dengan mendulang. Nah makanya artinya harus tambang rakyat dirubah. Kalau saya pernah intervensi itu, tambang tradisional. Yang kalau hari ini kan bukan mencari uang lagi ini Pak. Ini sudah keserakahan. Ini adalah konsumtif yang berlebih-lebihan yang disonding oleh Pak Wiji tadi. Adanya perputaran narkoba di peti itu. Ini saya sampaikan Pak. Kami sudah pernah riset. Adanya perputaran narkoba di tempatnya peti teman-teman. Ini yang akan merusak kita. Jujur teman-teman, tidak ada kesejahteraan di tempat tambang. Kebodohan, pemiskinan, ini yang sebenarnya terjadi. Kita bukan memusuhi mereka, tapi ini adalah merusak lingkungan kita. Jujur, apakah layak sungai air pam Bungo ini diminum? Layak atau tidak? Nah, ini yang jadi teman-teman harus counter terhadap hal itu. Kenapa? Kita bayar. Tapi apakah air ke rumah kita atau layak atau tidak untuk dikonsumsi? Teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda, ayo mulai hari ini kita yuk barengan berpikir bersama tentang hak dan kewajiban kita teman-teman. Kita sebagai kontrol sosial. Sepakat nggak teman-teman? Hidup mahasiswa! Yang keras, hidup mahasiswa! Ya pasti gini, kehadiran saya teman-teman, saya ingin menyampaikan, mengajak saja. Perubahan itu ada di diri kita. Kita mau berubah atau tidak hari ini. Kita apa mau nikmati apa saja yang terjadi hari ini. Apakah mau kita alirkan lagi sungai-sungai ini kepada generasi berikutnya? Ayo kita mulai berbenah teman-teman, para pemuda, para mahasiswa. Saya melihat banyak sekali pemuda-pemuda di Bungo, ada HMI, ada PMI, ada gerakan-gerakan mahasiswa. Aku rasa ini juga harus kita bersama-sama teman-teman. Kita tidak bisa sendiri-sendiri. Ada akademisi, ada pihak penegak hukum. Hari ini pemerintah Kabupaten Bungo juga ikut serta. Ayo berbareng tangan untuk menyelamatkan masa depan kita, menyelamatkan masa depan generasi teman-teman. Saya sebenarnya pakai hati ini Pak. Karena apa? Saya merasa sendiri teman-teman, yang saya sampaikan bahwa saya sendiri hari ini digerogoti oleh raksasa-raksasa serakah. Ya saya berharap juga nanti pemerintah Kabupaten Serangun sama seperti Bupati Serangun. Saya berharap seperti itu. Wallahu a'lam lah ya Pak. Tapi saya pesimis Pak melihat kondisi itu hari ini. Jujur teman-teman, sebulan yang lalu 8 orang mati dalam lubang tambang di Serangun. Apakah ini akan terus terjadi di daerah-daerah tambang? Yang menjadi korban rakyat teman-teman. Orang-orang penambang yang nebeng bahasanya. Yang mereka kedinginan. Dalam arti hari ini masyarakat kita juga hari ini terdampak dengan kanker payudara. Akut Pak, karena di situ terindikasi dengan merkuri. Jadi teman-teman, aku tidak terlalu
bisa menjelaskan bahwa nalar adalah berpikir dulu baru bertindak, teman-teman. Kenapa saya buat narasi berpikir dulu baru bertindak? Teman-teman menyadarkan nggak air penting nggak, teman-teman? Air itu, hutan penting nggak, teman-teman? Saat itu semuanya penting untuk kita manusia. Ayo bertindak. Gimana, teman-teman? Kita sepakat hari ini bahwa Bungo sungainya harus bersih, hutannya harus tetap hijau, budayanya tetap harus dilestarikan. Mungkin aku dulu untuk pengantar, nanti Pak Pung Fajri kita akan lebih ngobrol banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bang Ismet atas perkenalan dan pemaparannya tentang tema kita pada hari ini. Selanjutnya marilah kita dengarkan pemaparan sudut pandang tentang tema kita pada hari ini dari Bang Azri selaku perwakilan mahasiswa. Kepada Bang Azri kami persilahkan. Saya diri ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Merdeka. Ada nanti lanjutan dari kalimat merdeka yang menyangkut dengan peran pemuda dalam lingkup sosial. Perkenalkan, saya Asri Wahidi Putra. Saya mahasiswa IAKSS semester 10, belum lulus. Akankah kawan-kawan mau mendengarkan kalimat-kalimat dari mahasiswa semester 10? Tapi karena tadi kan supaya mereka kalian mau juga mendengarkan apa yang saya sampaikan, saya menyebut dulu. Saya nggak tahu ini prestasi apa enggak. Saya salah satu pendiri dari komunitas teater Bapana di Bungo. Mungkin teman-teman kalau lihat teater di Bungo ya komunitas teater Bapana. Mungkin ada juga dulu teater Sanggar Kubu, itu didirikan sama Bu Perli. Tapi sekarang ya kami yang paling eksis. Habis itu saya juga pendiri komunitas Lumbung Teater yang mana basisnya hanya untuk mahasiswa. Nah, dan juga mungkin itu aja kalau apa yang saya bangun di luar. Saya nggak ada prestasi yang kayak bujang gadis atau segala macam. Tapi intinya gini, kita masuk langsung bagaimana saya menanggapi peran pemuda dalam lingkup sosial dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa. Lebih dalam perkenalan, saya juga selaku ketua dari organisasi mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, itu berbasis mahasiswa juga. Jadi teman-teman siswa juga nggak bisa masuk situ kecuali kita bangun basis baru. Nah, ada kalimat merdeka di ujung salam pembuka saya. Jadi itu pertanyaan pertama, apa kita sudah merdeka dalam memilih peran? Jadi kalau terlalu lanjut kita dalam berpikir peran apa yang cocok atau peran apa yang bisa kita tempuh, bisa kita ambil di dalam sosial, apakah semerdeka itu kita bisa mengambil itu? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Kita nggak bisa menganggap semua orang bakal setuju dengan ide yang bahkan bisa kita bilang brilian. Nggak bakal bisa. Nah, saya perkecil lagi sudut pandang tentang sosial ini. Jadi teman-teman jangan berpikir tentang masyarakat dulu. Sosial itu yang paling sederhana aja. Kita antara kita aja yang seumuran. Bagaimana kita mengambil peran kita di antara kalian? Kalau saya mengambil peran sebagai ketua di antara kalian, apakah bakal disetujui? Tergantung dari pemandangan kalian, tergantung dari apa yang kalian pikirkan terhadap saya dan tujuan apa yang saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Jadi peran kita itu di sosial sebagai pemuda itu tergantung dari bagaimana sosial menganggap pemuda itu sendiri. Jadi kita lihat realitas yang terjadi. Bagaimana realitas yang terjadi sebagai apa di sosial? Kalau kita memaksakan diri kita untuk menentang realitas sosial itu dengan idealisme yang kita bawakan, boom, pecah, gak bakal bisa. Jadi sesuaikanlah peran kita itu di sosial dengan realitas yang terjadi.
Apa peran mahasiswa? Apa peran siswa? Apa peran pemuda dalam lingkup sosial? Tadi sudah banyak dari pidatonya Pak Presma sudah disampaikan, kita agen perubahan. Tapi kenapa sampai sekarang hanya 3 periode pemuda melakukan hal perubahan yang besar? 1922 sampai 1928, 1960 sampai 1965, 1995 sampai 1998. Kemarin hampir, tapi kita gagal. Di Agustus. Berapa banyak kita yang dicekal, berapa banyak kawan-kawan kita yang sekarang masih ada di penjara. Jadi kita harus realistis melihat apakah benar kita bisa berperan sebagai agen perubahan itu sendiri. Kita harus sadari juga posisi kalau kita itu berperan sesuai dengan struktur sosial yang terjadi sekarang. Bagaimana kita bakal terus berusaha untuk merubah struktur sosial yang lebih baik ke depannya. Saling percaya antara yang tua mempercayai yang muda untuk mengambil perannya. Teman-teman, saya harus jujur, soal kegiatan-kegiatan apapun yang berkaitan dengan mahasiswa, berkaitan dengan siswa, itu tidak ada namanya alasan tidak akademik. Jadi semua hal yang dilakukan sama mahasiswa dan dilakukan oleh siswa itu berlandaskan atas akademik. Kita berusaha untuk berlatih di sosial kita sebelum kita jatuh terjun secara langsung di sosial masyarakat. Kita ambil peran kita di dalam kegiatan-kegiatan itu. Entah teman-teman yang pemecah masalah, entah teman-teman yang pemikir ide, pembuat konsep dan sebagainya. Dan itu yang kita bawakan ke masyarakat. Jadi kalau saja di dalam kemerdekaan berkegiatan kita dirampas, bagaimana kita bisa menyatakan sikap mengambil peran di masyarakat? Itu hal yang konyol. Jadi kalau saja ruang lingkup sosial kita, teman-teman yang di sekolahan, entah di sekolah yang mana, kami yang di kampus, di dalam lingkup sosial kita saja kita dibatasi, kita mengambil peran yang dibatasi. Bagaimana ketika kita di luar? Kita bakal menyerah dengan keadaan di luar. Di luar nggak ada peran mahasiswa, di luar kita kehilangan legitimasi kita terhadap rakyat, terhadap masyarakat. Mahasiswa mana yang sekarang didengar sama masyarakat? Mungkin mahasiswa UI mungkin masih didengar. Tapi kalau mahasiswa Kabupaten Bungo yang berbicara di depan, di sebanyak masyarakat, berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang sosial, berbicara tentang bagaimana hal ini, hal itu, siapa yang percaya sekarang? Kita kehilangan itu, trust, legitimasi kita hilang di masyarakat. Jadi kalau ditanya sekarang ngambil peran pemuda di sosial, ya kita harus pahami persoalan kita ngambil peran itu, kita kehilangan kepercayaan untuk mengambilnya. Harus ada hal yang harus terus kita lakukan, harus ada hal-hal kecil yang terus-terusan kita lakukan di luar sampai kembalinya trust itu tadi. Mungkin itu saja penyampaian awal. Saya harap kita tidak bakal terus tercekam, sebab belajar bukan hanya di dalam ruang kelas dan suara tak harus dibungkam di bawah bangku meja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Azri atas pemaparan temanya pada hari ini. Kita masuki sesi selanjutnya, sesi diskusi. Maka dari itu kita berikan kesempatan kepada audiens yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber kita yang di depan ini. Yang mau memberikan pertanyaan boleh angkat tangannya. Baiklah, langsung saja tanpa salam. Berdiri ya.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nazri. Mungkin agak mirip dengan narasumber kita pada hari ini. Di depan Bung Azri, di sini sahabat Nazri. Nah, sebelumnya saya Muhammad Nazri, bisa dipanggil Nazri atau Azri. Saya juga mahasiswa yang sekarang aktif dalam organisasi kepemudaan, yaitu organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau disebut dengan PMI. Baiklah teman-teman, mungkin di sini nantinya boleh teman-teman nilai sendiri apa yang akan saya sampaikan. Sejujurnya ya teman-teman semuanya, saya itu sudah muak. Jujur, saya sendiri itu sudah muak. Setiap datang untuk dialog, setiap datang untuk diskusi. Oke, hari ini temanya narasi, nalar, dan aksi. Peran pemuda dalam ruang lingkup sosial. Namun teman-teman, lagi dan lagi kita akan membahas masalah petihan. Saya sudah muak teman-teman. Ya, karena apa? Bukan hari ini saja teman-teman, bukan di ruangan ini saja. Mungkin berbagai macam ruangan telah kami lakukan diskusi masalah peti. Setelah diskusi itu dilaksanakan, hilang. Gak tahu apa yang harus dilakukan. Entah itu dari mahasiswa sendiri, baik daripada pemangku kebijakan. Jadi artinya apa teman-teman? Kalau kita menunggu dan terus menunggu daripada kebijakan pemerintah, ya nih nol. Kita tidak akan ada puasnya. Betul yang disampaikan oleh Presiden BEM tadi, narasumber kita tadi kan, bahwa kita sadar bahwa kita ini agen objek, agen perubahan, agen of social control. Namun hari ini sudah sebatas mana kesadaran dan kepekaan di diri kita sendiri. Mohon maaf teman-teman, saya bukan menyindir, saya bukan menyinggung. Hari ini mahasiswa dan pemuda mana yang peduli atas Kabupaten Bungo ini? Mana pemuda dan mahasiswa yang peduli? Balik-balik lagi teman-teman, artinya apa? Peran kita sebagai mahasiswa dan pemuda itu sangat penting sekali dalam kemajuan dan kemaslahatan dan kemunduran suatu daerah teman-teman. Nah, balik-balik lagi, kita sudah menyadari di sini semuanya orang pintar. Ada presiden BEM, ketua himpunan, ketua OSIS dan segala macam. Kalau kita berbicara masalah dampak buruk, dampak baik, tanpa kita jelaskan, kita sudah paham. Kita sudah ngerti. Hari ini sebatas mana tindakan, sebatas mana yang kita lakukan. Nah, itu pertanyaannya balik kepada diri kita sendiri. Sejujurnya dari tadi kalau kami mendengar pidato itu, balik ke petilah pembahasan ini, kami mau meninggalkan ruangan ini. Cuman kami masih ingin menghargai daripada teman-teman yang melaksanakan kegiatan ini. Karena nantinya insya Allah ya, balik-balik lagi dari selesainya kegiatan ini, memang ada aksi nyata terkhusus oleh Presiden BEM yang KSS yang melaksanakan kegiatan ini. Jangan hanya bikin dialog publik setelah ini hilang, selesai, tidak ada tindakan. Nah, saya tunggu gerakan dan tindakan daripada mahasiswa, baik itu seluruh BEM yang ada di Kabupaten Bungo. Kapan kita duduk bersama untuk pembahasan yang ada di sini? Karena dialog publik, karena ini apa teman-teman? Karena ini kita hanya pencitraan bahwa kita ini, kita bikin kegiatan A, bikin kegiatan B. Narasinya mana, tindakannya mana teman-teman? Nah, itu yang saya inginkan. Nah, mungkin hanya itulah, entah itu pertanyaan, entah itu apa namanya segala macam, saya tidak tahu juga lah. Yang penting itu yang ingin saya sampaikan di ruangan publik kali ini. Cukup sekian, tanpa salam, sekian dan terima kasih. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Bang Nazri atas ide dan gagasannya untuk gimana aksi mahasiswa ke depannya. Oke, selanjutnya adakah audiens yang ingin memberi gagasan lagi atau pertanyaan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya atas kesempatan dan waktunya. Izin memperkenalkan diri, saya Imawan Zirul Habibi selaku Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Siswa Muhammadiyah Kabupaten Bungo, selaku OKP juga yang terlegalisasi
di Republik Indonesia. Baik, tidak banyak ingin saya sampaikan. Saya sepakat dengan sahabat Nazri tadi. Saya sepakat, sangat sepakat sekali, bahwasannya terkait dengan teori-teori peti ini, hal-hal ini sebenarnya tidak perlu kita kaji lagi. Kenapa? Karena di setiap jalan di Kabupaten Bungo ini kita melihat kanan dan kiri sudah hancur. Ini berkesinambungan dengan Bang Ismet tadi, bahwasannya terkait dengan kepedulian mahasiswa terkait dengan lingkungan, dan juga Pak Kasat Intel yang mengatakan bahwasannya Bupati sudah bergerak, Kapolres baik dari kepolisian sudah bergerak, dari TNI sudah bergerak, dan ia mempertanyakan bahwasannya di mana mahasiswa sekarang. Jujur Pak, mahasiswa sekarang bukan tidak peduli dengan lingkungannya, mahasiswa sekarang bukan tidak peduli dengan masyarakatnya, tetapi saya ulangi kata dari sahabat Nazri, mahasiswa saat ini sudah muak dengan kabupatennya, mahasiswa saat ini sudah muak dengan aparat penegak hukumnya. Kenapa? Why? Karena pada saat ini kepercayaan dari kami mahasiswa dan masyarakat terhadap terkhusus penegak hukum, dan juga baik dari eksekutif dalam hal ini Bupati dan jajarannya, legislatif dalam hal ini DPR dan jajarannya, tidak mencerminkan aksi nyata dan juga program-program yang jelas. Program-program yang mereka lakukan hanya untuk mementingkan nama mereka sendiri tanpa melihat apa yang terjadi di masyarakat. Kita melihat beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, Bupati saja turun ditolak dengan masyarakat, apalagi kami yang punya jabatan tertinggi di daerah Kabupaten Bungo ini. Bupati datang ke salah satu kecamatan ditolak oleh masyarakatnya sendiri. Ini kan hal memalukan. Hal ini sebenarnya jangan dibanggakan, tetapi malu sebenarnya. Nah, ada apa dengan hal ini? Berarti apa? Di balik mereka ada seseorang atau ada oknum-oknum yang memegang kekuasaan sehingga sekelas bupati saja mereka berani untuk menentangnya, mereka berani untuk menolaknya. Dan terkait dengan mahasiswa tidak mengambil peran, kami mengambil peran sangat banyak Pak. Ya, terkait dengan nalar dan aksi, dari nalar secara berpikir dan juga aksi. Teman-teman aktivis juga aksinya tidak hanya ketika kita ikut turun demo, itu bukan aksi saja demo. Banyak juga yang mengekspresikan aksinya baik dengan lagu, baik dengan teaternya, kemudian dramanya, kemudian dari sosial media dan lain-lain. Maka dalam hal ini ya saya berterima kasih kepada penyelenggara ya dari BEM ya KSS, karena berpikir seperti naral-naral kritis saat ini sudah sangat miris dan sangat krisis. Sudah sangat sedikit kita berpikir. Forum-forum diskusi ini sudah sangat sedikit. Bahkan kalau tidak ada mahasiswa-mahasiswa yang membangun, ya, selamat datang Pak Wagub. Izin. Lambat ya Pak. Iya Pak. Arahkan dulu di mana Pak Wagub? Masuk ke atas. Masuk ke atas. Udah, iya Pak. Iya. Alhamdulillah. Baik, dikit lagi Pak Wagub izin. Kedatangan Pak Wagub tidak mengurangi kegarangan saya di forum ini. Baik, izin. Ini hanya masukan ya, dan ini dapat kita diskusikan dengan nantinya setelah kita keluar dari forum ini. Baik dari diskusi ini kita ada aksi nyata. Kami sebenarnya jangan hanya dari mahasiswa-mahasiswa saja yang diundang ya dalam aksi-aksi dalam forum-forum diskusi ya yang mewujudkan narasi dan aksi nantinya. Tapi kapan pernah terbenak oleh Pemda ataupun pihak kepolisian dan penegak hukum lainnya
yang memang benar-benar mengundang kami dan bertanya langsung kepada kami. Karena saya yakin dari PMI, HMI, GMNI, IMM, kemudian SMA dan seluruh yang ada di Kabupaten Bungo melihat secara jelas bagaimana persoalan peti ini terjadi di daerahnya masing-masing. Bukan mereka tidak berani speak up, mereka berani speak up tapi mereka takut dikucilkan di kalangan mereka dan mereka takut hilang. Itu mereka. Bukan mereka tidak berani speak up. Kalau seandainya kita, generasi muda pada saat ini tidak berani speak up, maka sosial media saat ini tidak akan dibanjiri oleh hal-hal yang terkait dengan peti. Nah, pada saat ini di forum yang terhormat ini, kami berharap dan pada saat ini ada Satgas Peti katanya yang sudah menggelontorkan dana sekian puluhan juta, tetapi aksinya kita tidak tahu apa yang telah dilaksanakan. Kami berharap undang OKP-OKP ini, undang seluruh aktivis-aktivis yang ada, undang seluruh ormas-ormas yang ada, tinggalkan idealis mereka dan kita satukan pemikiran untuk Kabupaten Bungo ini. Nah, setelah nanti sudah dikumpulkan pada saat press release, dan ini harus diaksikan, jangan sekedar diskusi saja. Setelah diskusi, ya tadi kata Bung Nazri, kemudian Bung Azri, ini saya balik sama sahabat nih, sahabat Nazri, ya. Ketika kita sudah diskusi selesai, ini mereka ini datang nih, adik-adik ini kan ingin balik dari sini, mereka sampaikan kepada teman-teman, mereka kampanyekan di sekolah-sekolah mereka, ya, bahwasanya balik mereka dari sini, oh ternyata siswa itu memiliki fungsinya masing-masing. Mahasiswa balik dari sini mereka ingin mahasiswa ini masih memiliki fungsinya, terlepas dari agent of change, agent of social control, dan mereka pada saat ini saya rasa tetap memiliki fungsinya, tinggal lagi mereka diakui tidak keberadaannya. Nah, ini peran saat ini yang harus kami tekankan. Dan kami memohon kepada pihak-pihak yang terkait dengan peti ini, kita tidak usah panjang lebar. Kalau bisa selesai kita dari sini, pergi kita ke lokasi peti, berantas. Mana Satpol PP-nya? Mana kepolisiannya? Ayo kita standby. Saya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Bungo sangat mendukung, ya, sangat mendukung sekali pergerakan-pergerakan baik yang dilakukan oleh Bupati dan Kapolres terkait dengan penanganan peti. Tetapi ketika masyarakat, mahasiswa dan orang-orang lainnya hanya dijadikan tameng di depan, hanya dijadikan garda terdepan, setelah nanti aksi viral dan lain-lain, maka ekskavator diambil ke Polres dan nanti bisa diambil lagi dengan orangnya, maka kami juga sebagai garda terdepan untuk melawan penegak hukum yang seperti itu. Saya siap dengan ratusan anggota IMM, nanti ditambah PMI jika mau berkenan ikut, HMI juga, GMNI juga, mahasiswa-siswa memiliki peran dan suara. Ayo, kalau memang benar-benar mau berantas, ayo kita mulai. Mau dari mana kita mulai? Ayo dari bandara kita mulai, yuk Sungai Buloh kita lihat. Ayo, jangan bilang kami tidak berani, jangan bilang kami tidak memiliki hak. Jangan bilang kami ini diam, peran mahasiswa tidak ada. Oh, jangan bilang seperti itu. Kalau sekali kita mau bergerak, ayo sekali tapi basah sekalian. Jangan mau berulang-ulang kali, kasihan anggarannya. Ya, anggarannya kasihan kalau berulang kali. Ayo, hari ini kita mau kemana? Hari ini kita ke Sungai Buloh. Ayo, besok kita jadwalkan Pak Wabub kemana? Kita mau ke Batin Tiga Ulu. Ayo, kita hari besoknya mau kemana? Kita mau ke Rantau Pandan. Ayo, mana wartawan dan lain-lain sebagainya kita bawa semuanya. Ayo kita jalan bersama. Saya yakin tidak sampai sebulan bersih peti di Kabupaten Bungo kalau semuanya ini memang mau bergerak untuk memberantas peti. Saya rasa sedikit itu saja Bapak Bu dan seluruhnya sebagai pemantik. Mudah-mudahan kita tidak usah terlalu banyak teori lagi, ya. Kita tidak usah banyak bernalar lagi, tinggal masyarakat menunggu bagaimana aksi dari pemerintah daerah, aksi dari penegak hukum dan lain-lainnya. Karena sejujurnya mereka juga sudah capek, mereka juga sebenarnya sudah muak terkait dengan peti itu. Karena peti itu yang diuntungkan hanya segelintir orang, ya. Banyak sekali raksasa-raksasa mafia-mafia peti itu, ya, yang masyarakatnya itu hanya sebagai budak mereka mencari emas, disetorkan, nanti pembagian hasil persentasinya hanya sedikit yang dimiliki oleh orang-orang masyarakat yang mengambil. Makanya jangan, coba perhatikan, mana ada karyawan atau petugas peti itu yang kaya, nggak ada. Ya, malah kalah dengan yang mendulang, kalah kayanya. Kenapa? Itu tadi betul kata Bapak, perputaran narkoba itu terjadi di peti. Kenapa? Karena mereka harus butuh raga yang fit, mereka harus mengejar target
yang cara-caranya ya pakai barang itu. Kalau nggak pakai barang itu ya nggak ada ininya kan, tenaganya. Ya mungkin itu bisa ditelusuri. Kan kami siap sekali lagi, baik dari OKP, teman-teman OKP, dan terkhusus kami dari pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Bungo siap seandainya dibutuhkan, baik dari segi tenaga, baik dari segi personil, kita siap mendampingi Pemda dan Kapolres dalam hal ini dalam penegakan PETI. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara atas penyampaian gagasan dan idenya. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Wakil Bupati dulu untuk memperkenalkan diri sekaligus memberikan tentang pemaparan sudut pandang tentang tema kita pada hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Kasat Intel Polres Kabupaten Bungo Bapak Wiji, beliau ini sahabat saya. Yang saya hormati Bapak Ismet Raja, seniman dan aktivis di Jambi. Selamat datang di Bungo, Pak. Alhamdulillah kami punya wisata kubangan-kubangan yang disampaikan Tindo tadi. Ya Allah. Yang saya hormati Pak Azri, aktivis mahasiswa sini ya. Institut Administrasi dan Kegiatan Setio Warabungo. Bapak Ibu yang di depan dosen Stistio. Oh iya. Salam kenal Pak Bu. Mohon maaf, itulah resiko kalau datangnya terakhir. Iya, jadi harus kenalan dulu dengan ada didampingi Kasat Intel, saudara saya juga, ya Pak Kanit dengan anggota. Kemudian ada dari IM ya, IMM, PMII, HMI, terus apa lagi? GMNI ya. Dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi Stistio yang saya banggakan. Bapak Ibu, adik-adik, para hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf ya, Dindo ini ngabarinya ya baru semalam ya. Yang hadir siapa semalam di rumah dinas? Ya, Bapak ya. Iya, dan mengundang di siang hari ini. Kebetulan ada beberapa giat barusan dari acara penertiban kota amal di Pol PP nyambung rapat BUMD. Nggak tahu, untuk diingatkan. Saya nyambung rapat dengan PU sebenarnya. Saya geser di sini. Ya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf kalau terlambat.
Terima kasih sudah berkenan mengundang. Ini suatu yang luar biasa. Kalau lihat dari yang disampaikan Tindo, semangat gelora, Masya Allah. Semoga juga diiringi dengan semangat-semangat yang lain, karena konsistensi ini sangat penting, kekompakan juga sangat penting. Kadang kita ini tidak bisa kompak antar sama yang lain. Ini temanya tadi apa nih? Undangan publik, tema narasi peran pemuda dalam lingkup sosial. Dan seperti Tindo ya. Wah, sangat menarik ini. Ini menunjukkan bahwa pemuda sangat peduli kita, buatan kita semua. Sudah kita tahu bersama Bapak Bupati dan Pak Kapolres dengan tegas dan langsung turun untuk melakukan razia. Besar harapan semua mendukung itu. Kita semua mensupport, dan kata Tindo saat ini lupa, ya Allah, sering ketemu ya. Siapa Tindo? Habibie, Pak. Oh iya, Tindo Habibie. Ya Habibie. Ya Masya Allah. Beliau ini luar biasa, sering mendampingi kami di beberapa kegiatan, terkhusus di PKK. Saya juga sangat berharap bahwa semangat itu bukan hanya di ruang ini, kekompakan bukan hanya juga di ruang ini dan hanya secara teori. Kita sama-sama gimana bisa kompak berupaya memerangi peti yang ada di Kabupaten Bungo. Tentunya kita juga sama mengetahui bahwa masalah peti ini tidak sederhana, sangat rumit. Apalagi Bapak Ibu semua mengetahui badan tingkat kabupaten yang juga kita sama ketahui di Bungo ini sangat mencoba merajalela. Sudah banyak upaya dari pihak kepolisian untuk tidak, tapi juga sangat sulit. Ya lagi-lagi Bapak tidak bisa dipungkiri oknum ada. Ya, memang. Kami selaku pengurus BNK juga sangat kesulitan. Di sisi lain saya dapat restu Pak Bupati untuk mengajukan status dari BNK ke BNK, Narkotika Nasional Kabupaten. Karena kalau dengan naiknya dari BNK dari BNK juga punya kewenangan untuk menindak. Kami sudah mengajukan ke BNNP dan ke BNN Pusat. Bungo diprioritaskan. Sayangnya lagi-lagi harus ada kesiapan dari kita, baik tempat, fasilitas, kemudian transportasi dan sebagainya. Kendala kita tidak adanya anggaran dari Pemda. Jadi kita konsen di BNK dan insya Allah
BNK sudah menyurati, dan ini akan kita surati kembali ke semua institusi, semua elemen masyarakat, organisasi. Kalau ke organisasi sosial masyarakat belum, insya Allah dalam minggu ini kita mengajak komitmen semua supaya kita sama-sama terlibat untuk memerangi narkoba yang ada di Kabupaten Bungo ini. Kita mengajak semua pihak, pemerintah kabupaten, Forkopimda, kemudian dari instansi OPD ke bawah. PMD menyurati ke setiap dusun, camat-camat, sekolahan, dari dinas pendidikan, menyurati semua sekolah di bawah untuk sama-sama komitmen memerangi narkoba dan mensosialisasikan ke semua masyarakat. Dan menjadi penyebab utama peredaran narkoba yang ada di Bungo juga salah satunya peti. Karena pekerja peti memakai narkoba. Betul Pak Kasat? Jadi saya sangat salut, terima kasih Dindoku semua. Dindoku punya komitmen yang sama untuk memerangi peti yang ada di Kabupaten Bungo, karena secara otomatis juga ikut memerangi peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Bungo. Ini luar biasa. Insya Allah saya selalu koordinasi dengan pihak Polres, khusus Pak Kasat. Segala kemungkinan yang ada, ya lagi-lagi Pak, Dindoku semua, masalah peti ini backingnya ini ya nggak tanggung-tanggung masalahnya. Pak Kasat nggak mampu. Tapi kalau kita kompak, tidak ada yang nggak mungkin. Betul kata Dindo. Betul kata Dindo tadi. Nggak mungkin. Yang penting Yang jadi masalah ini loh, Pak Bupati turun kemarin malah disetop sama masyarakat. Kita aja nggak kompak. Ini yang jadi masalah. Tahu nggak Pak Kasat? Makanya kita bangun komitmen bersama. Yuk sama-sama kita ajak. Ayo kita kompakkan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Lingkungan kita ini harus kita jaga. Keberlangsungan ini harus kita tetap jaga. Kalau alam rusak, gimana nasib generasi penerus kita ke depan? Itu yang benar-benar kami harapkan. Saya juga pernah memimpin untuk mengadakan razia, ya Pak ya. Itu razia pertama kali di bandara, saya memimpin razia, memimpin rapat persiapan untuk razia, dan langsung diganti, diambil alih langsung Pak Bupati, karena luar biasa beliau juga sangat serius untuk menangani peti yang ada di Kabupaten Bungo ini. Kami upaya terus, tapi lagi-lagi selagi di antara kita belum kompak, jangan banyak berharap. Karena oknum juga banyak di dalam ini. Di dalam lingkaran peti ini banyak oknum. Dan ini urusan Prio. Susah kalau urusan Prio ini. Itu. Ya, mungkin itu ada sambung, karena ini waktu udah habis. Sampai jam berapa ini? Oh iya, tinggal doa. Dindoku nanti yang doa. Tinggal doa. Mungkin itu. Jadi saya sangat bersyukur, berterima kasih, sangat mengapresiasi adanya dialog ini. Saya sangat suka ini. Adakan dialog, undangan. Makanya Dindoku jangan undang dadah. Saya sampai terlambat Pak Wabu gitu kan. Iya. Badan seko, ya kan? Nak ditarik mano-mano coba.
Tapi kalau dia dijadwalkan lama, oke, kita kupas tuntas sama-sama kita ini harus ya sama-sama seperti ini, kita buat banyak diskusi. Ayo kita ajak sama-sama untuk berkomitmen sama-sama untuk bangun daerah kita ini, untuk menjaga lingkungan kita ini. Semangat? Tepuk tangan kita semua. Mungkin itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Supaya lebih dekat ke depan, bisa mengenal satu persatu, saya menunggu undangan yang selanjutnya. Atau saya yang undang? Oke, silakan atur waktu, nanti saya undang. Disepakati itu, nggak apa-apa. Mungkin itu, terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wabub, selamat datang. Alhamdulillah kami mengharapkan beliau hadir, alhamdulillah hadir. Mohon izin Pak Wabub, tadi ada 2 pertanyaan atau 2 usulan yang disampaikan dari adik kita Nazim MWI dan Habibi dari IMM. Kami selaku dari pihak kepolisian, mungkin tadi sudah disampaikan dengan Pak Wabub, berbagai macam cara sudah kita laksanakan. Mungkin kami juga sudah nyarankan ke Pak Bupati, kita lebih nanti ke objeknya untuk dijadikan TSK-nya. Jadi kalau selama ini kita razia, mohon maaf nih, besok razia baru keluar dari Polres, barang itu udah hilang semua. Ini sekedar informasi, baru kita keluar dari Polres tim, alat-alat yang kita tuju udah hilang. Entah nyumput di mana, kita cari di mana, dan apabila kita kejar, posisi saat itu sudah ditangkap illegal mining atau di tempat suatu tindak pidana. Nah, bagaimana caranya? Nah, pada saat itu tanah yang dikeruk itu tanah siapa? Nah, Pak Bupati sudah, yang pertama tadi, Pak Bupati sudah mengarahkan ke masing-masing camat untuk mengirimkan pemilik tanah itu siapa, itu yang nanti akan menjadikan objek untuk pemeriksaan. Terus yang kedua, saran kami selaku Kasat Intel, adik-adik kan ada yang tinggal di sini. Rantau Padang, ada Sungai Telang, ada di Senamat, ada di Luhur dan sebagainya. Silakan dicek, pasti tahu kok siapa pemiliknya. Dan silakan kalau mungkin tidak percaya sama kami, tidak masalah. Tapi kalau sama Pak Wabub mohon izin, silakan dilaporkan ke beliau. Pak, ini loh Pak, di tempat saya ini ada peti Pak, yang punya si A, si B, si C Pak. Ini dokumentasinya, ini pernah-orangnya ke situ. Kalau kami baru lidik, udah bocor. Mohon maaf, tidak tahu dari mana sumbernya. Tim kami ini sudah bahasanya, woi, Intel turun, udah lari kemana-mana dan sebagainya. Silakan, saya minta tolong dari adik-adik, silakan. Kalau tidak percaya sama kami, silakan ke Pak Wabub di WA, Pak izin. Ini ada satu tempat ekskavator merek ini namanya ini di sini. Dan saya yakin beliau amanah dan akan dikabulkan. Untuk tindak lanjutnya nanti beliau entah lapor ke Kapolda, entah kemana, insya Allah akan ditindak lanjut. Itu saran saya mengharapkan di Pak Wabub sama Bang Ismet, adik-adik sekalian, mudah-mudahan kedepannya ya minimal perlahan jadi sedikit menghilang peti dan mudah-mudahan nanti akhirnya habis. Tanpa kerjasama kita semua, tadi benar kata yang disampaikan Indo Habibi, bahwasanya tanpa action mungkin tidak ada akan hasilnya. Tapi tadi itu mungkin actionnya dirubah dari action kita mungkin menyampaikan turun ke jalan, menyampaikan gini, silakan actionnya mencari informasi, silakan ke lapor dan Pak Wabub. Kalau Pak Wabub sudah lapor ke atasan, mohon maaf, si A lapor ke atasnya mungkin sudah akan takut, mudah-mudahan akan kapok. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas penyampaian closing statement tentang tema hari ini. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bang Ismet untuk menyampaikan closing statementnya tentang tema kita pada hari ini. Baik, izin Pak Wabub, tadi sudah disampaikan beliau persoalan ketegasan pemerintah Kabupaten Bungo terhadap untuk persoalan pemberantasan peti dan narkotika. Baik, dari statement teman-teman dari PBI, tadi ada Habibi dari Muhammadiyah. Tadi ada Pak, mungkin Bapak baru datang, saya melihat ada kekecewaan dari masyarakat dan pemuda terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap pemberantasan peti itu tersebut.
teman-teman, setiap orang pasti punya kekecewaan. Kita tidak bisa berhenti dengan kekecewaan itu. Yakin setiap perubahan itu kan dari diri kita sendiri. Saat kita tidak bisa memutuskan apa, mungkin keberhasilan kita hari ini berjuang bukan untuk diri kita. Kita berjuang untuk masa akan datang, dulu, kini, dan nanti. Tapi saya sepakat Pak bahwa teman-teman hari ini mereka rupanya bukan tidak sadar, tapi mungkin lelah melihat setiap tahun, 2 tahun terus berproses seperti ini. Aku rasa dengan komitmen hari ini, aku rasa sudah ketemu lah seperti apa sih benang merahnya. Seperti menarik tepung dalam rambut Pak, kan gitu seperti itu. Kita harus berkolaborasi, pemerintah, DPR, Kapolres, akademisi, ulama, tokoh adat. Sebenarnya masyarakat, pemuda harus dalam satu forum bersama untuk membuat komitmen hal ini. Aku rasa sebenarnya akan timbul value-nya seperti apa tuh Pak Bupati, karena teman-teman kulihat tadi kekecewaan karena melihat apa yang dilakukan pemerintah, pihak penegak hukum tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Memang sebenarnya ada Pak Wabub dan Bang Wiji, lawan di dalam ini memang raksasa. Kita nggak sebut instansi mana, tapi lawannya memang orang berkuasa yang bukan di sini, tapi mereka tidak. Kalau memang itu memang berdampak untuk Kabupaten Bungo, aku rasa udah lumayan besar PAD-nya kalau memang berdampak. Tapi kan mereka cuma merampok negeri Bungo untuk dibawa keluar. Aku rasa masyarakat Bungo harus memang kompak untuk mempertahankan hasil alami. Baik teman-teman, untuk menutup statement ini, jangan pernah berhenti di sini, terus bernalar dan beraksi teman-teman. Jangan pernah berputus asa. Kita ini cuma untuk merubah apa yang kita pikirkan, tapi yang cuma bisa teguhan kita lah Allah SWT juga lah. Lihat kita mau berdiri di mana, di barisan mana. Sebagai pemerintah Mudim berdiri di barisan mana, penegak hukum mau berdiri di mana, akademisi mau berdiri di mana, ulama mau berdiri di mana, masyarakat pemuda mau berdiri di mana. Sebenarnya kalau kita sudah sepakat barisan mana yang mau kita berdiri, aku rasa akan selesai semua persoalan begini Pak. Kembali ke teman-teman, ayo semangat, jangan putus asa. Mulai hari ini kurasa teman-teman bisa mengakomodir komitmen apa persoalan ini. Kurasa Pak Wapu sudah menyampaikan mau diundang atau mereka yang mengundang. Ayo kita transparan, juga mungkin Pak solusi teman-teman pemuda dan OKP juga dilibatkan dalam satgas, itu penting. Akademisi juga dilibatkan dalam satgas. Jadi mereka tahu, jadi output dan inputnya jelas. Jadi teman-teman cuma sebatas informasi, tapi dilibatkan dalam ruang-ruang diskusi itu. Perwakilan yang memang benar-benar ingin bersama-sama. Karena apa? Tadi kita bicara, jadi semuanya dilibatkan dalam satgas itu untuk bersama-sama mencari seperti apa solusi untuk memberhentikan berhenti. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Terima kasih kepada Pak Ismet atas sampaian closing statement pada tema kita pada hari ini. Selanjutnya closing statement dari kali ini saya duduk sampai berdiri lagi. Saya menekankan dengan tegas, teman-teman, selalulah berusaha untuk tampil di depan. Selalulah berusaha untuk tampil di depan. Kalau memang ide itu muncul dari otak kalian, lakukanlah. Kalaupun ide itu muncul dari otak teman kalian dan kalian bisa lakukan, lakukanlah. Jadi mari terus kita lakukan hal yang berdampak, menimbulkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Untuk penutup ini, saya ada satu pesan sampai pada khusus mahasiswa IAKSS Fakultas Ilmu Administrasi. Saya mengajak teman-teman semua. Dengan ini saya sampaikan, saya Sri Wahidi Putra dengan kesadaran penuh mengemban posisi Ketua Sementara Himpunan Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, mengajak teman-teman bertemu di tanggal 25 di bulan ini.
Nanti terkait tempat, jam saya informasikan dan saya bakal informasikan di grup. Mungkin itu saja. Jangan pernah berhenti belajar. Teruslah mengemban semua ilmu yang berkaitan dengan hidup yang lebih baik ke depan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Merdeka. Terima kasih kepada Bang Andri atas closing statement-nya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini atas penyampaian pemaparan tentang tema kita pada hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan atas waktunya karena telah menyempatkan hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Dan saya, moderator pada hari ini, akan menutup kegiatan dialog publik ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata ataupun ucapan kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Baik, acara kembali saya ambil alih sebagai pembawa acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator dan juga seluruh narasumber atas diskusi dan juga pemaparan yang sangat inspiratif dan juga membuka wawasan kita semua. Seperti slogan yang ada di Kabupaten Bungo, masih ada yang ingat? Apa tuh? Keras dong. Nah betul, langkah serentak limbah sayur. Jadi di sini kita tidak akan bebas dari peti jika tidak ada partisipasi dari masyarakat dan juga pemerintah. Hadirin yang kami hormati, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan, narasumber dan peserta yang telah berpartisipasi aktif, serta para panitia yang telah bekerja keras dalam menyukseskan acara hari ini. Sebagai penutup, kami mengundang seluruh narasumber, pimpinan, dan para panitia untuk foto bersama. Sesi pertama kami persilahkan kepada para narasumber dan pimpinan untuk melaksanakan sesi foto bersama. Dan mohon izin kepada Bapak Ibu dosen untuk segera bergabung juga. Oh iya Bu, iya saya tidak mengakui Bu, betul paling cantik. Kepada seluruh para peserta dimohon untuk berdiri karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, 3, 2, 1. Oke, boleh Bapak Ibu untuk unggulnya. 3, 2, 1. Oke, dan tunjukkan semangatnya untuk para peserta juga. Boleh Bapak? 3, 2, 1. Dimohon untuk seluruh para siswa untuk maju ke depan untuk berfoto bersama juga kepada para siswa, dipersilahkan.
Dan untuk para peserta lainnya dimohon untuk duduk kembali. Oh, diskriminasi ini. Beda pun. Dilakukan khusus SMA-nya. Tetap ya. Hitungannya kak, satu dua tiga, satu dua tiga, ya sudah, Kak. Sudah. Sudah belum? Satu dua tiga. Ya. Sudah, terima kasih. Selanjutnya ini ada OKP, boleh untuk maju ke depan. Dan panggilan untuk seluruh panitia untuk melakukan sesi foto bersama. Jadi apa jam ini? Di malam dulu datang. Di malam lah. Di malam acara pentas seninya. Betul loh. Terlalu lebar. Yang dulu kita dapat. dong mahasiswa.
wabarakatuh.